Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Nadia Isus Silaning Tias NIM 007, kemudian Dimas Bayu Pangestu NIM 038, yang terakhir Melati Dea Anggraini NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa ada kritik terhadap bunga bank. Sebelum kita mempelajari kritik terhadap bunga bank, sebelumnya kita pahami dulu apa sih bunga bank itu. Bunga bank atau bank interest adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Dalam perbankan ada dua jenis bunga. Yang pertama adalah bunga simpanan. Adalah bunga yang diberikan atas balas jasa dari bank kepada yang menyimpan uang di bank, contohnya bunga tabungan dan bunga deposito. Yang kedua ada bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang meminjam uang dari bank, contohnya bunga kredit. Lalu mengapa sih ada kritik terhadap bunga bank? Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan dalam Islam, bunga adalah salah satu bentuk riba. Sehingga dalam ajaran Islam diharamkan bunga bank. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kontroversi bunga bank masih mewarnai wacana hidup masyarakat dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang sudah dengan jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu. Namun wacana ini masih membubuhi telinga kita dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga bank. Bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Walaupun dalam Al-Quran dan hadis sangat jelas diterangkan bahwa bunga itu riba dan riba hukumnya haram. Ada beberapa hal yang menjadi kritik seputar bunga di kalangan para tokoh Islam. Antar argumen terhadap pembenaran konsep bunga yang dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang menghalalkan riba. Yang pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat wajar maka bunga diperbolehkan, namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung waktunya, tempat, jangka waktu, dan jenis usaha yang dilakukan. Aspek ini terdapat pada ayat pelanggaran riba tahap yang terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang merupakan ayat pertama yang menyatakan tegas terhadap pengharaman riba bagi orang muslim. Yang kedua, bunga bank justru dapat memicu terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi, maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga, tetapi bisa dengan instrumen lainnya. Dan yang ketiga, konsep marginal utility, yaitu konsumsi menurut waktu. Artinya, unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibandingkan dengan masa sekarang. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapat ini di masa yang akan datang, bahwa pendapatan maksud saya di masa yang akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu, marginal utility di masa yang akan datang tidak mesti selalu rendah. Jika kondisi seperti ini, maka mencari nilai diskonto dan nilai kegunaan di masa yang akan datang menjadi tidak relevan. Kemudian yang keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa uang.
Pendapat ini sangat ditentang oleh pakar ekonomi Muslim, sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan, sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa menghilangkan status kepemilikannya. Sebaliknya, pada kasus uang, manfaatnya diperoleh, namun kepemilikan terhadap uangnya hilang. Sekian dari saya. Saya akan membahas tentang bab sistem moneter Islam. Sistem moneter yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan pasar keuangan lainnya pada dasarnya harus didesain dan diarahkan sedemikian rupa agar benar-benar dapat meningkatkan peranan sektor real dalam kegiatan ekonomi, sehingga tujuan-tujuan utama dari sebuah sistem ekonomi tersebut dapat tercapai. Nah, begitu juga dengan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam ini sendiri juga yang diharapkan tidak hanya memperbanyak uang yang beredar, namun bagaimana mampu meningkatkan kinerja sektor real. Sasaran sistem moneter dapat dilihat dari sasaran atau tujuan-tujuan kebijakan moneter. Pada dasarnya, intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dari segi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter sendiri merupakan kebijakan dari otoritas yang pada umumnya bertujuan untuk menjaga atau memelihara kestabilan nilai mata uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran produksi guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang membedakan antara kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Islam itu terletak pada mekanismenya dan penggunaan instrumen kebijakan moneter dalam mencapai target moneter, di mana dalam kebijakan moneter Islam itu sendiri tidak diperkenankan memakai suku bunga dalam instrumennya. Berbalik dengan kebijakan sistem yang konvensional itu menerapkan adanya sistem bunga. Sistem ini juga harus melaksanakan fungsi utamanya yang berkaitan dengan bidangnya yang khusus dan seperti peran lain berfungsinya. Pada dasarnya, sasaran kebijakan sistem moneter Islam itu sangat luas. Yang pertama juga kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, itu fungsinya. Nah, apa sih kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi? Penggunaan sumber daya manusia secara penuh dan efisiensi menjadi sasaran tak terpisahkan dalam sistem Islam. Karena hal itu akan membantu merealisasikan bukan saja untuk tujuan kesejahteraan ekonomi, demikian juga pemanfaatan secara efisien dan optimal terhadap sumber-sumber daya adalah sasaran yang substansial. Karena menurut Islam, sumber daya di bumi dan langit diperuntukkan bagi kesejahteraan umat. Lanjut ke nomor 2, yaitu pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan. Nah, dari poin ini, hal ini akan terwujud ketika pertumbuhan ekonomi itu sangat tinggi, dibarengi atau didampingi dengan distribusi pendapatan yang merata. Selain itu, moneter Islam berupaya supaya tidak ada ketimpangan sosial. Jadi yang semakin kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Jadi ada kesetaraan. Terus harta juga terdistribusi dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat atau semua lapisan. Sehingga seperti yang tadi saya bilang, tidak ada ketimpangan sosial. Lanjut, yang ketiga adalah stabilitas nilai tukar mata uang. Nah, dalam stabilitas nilai tukar mata uang harus menjadi tujuan utama dari kerangka sistem moneter Islam, karena penekanan Islam begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antar manusia. Secara praktis juga bahwa gejolak yang ada pada nilai kurs akan menyebabkan terganggunya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kegiatan ekonomi akan terganggu, dan bila nilai kurs terus menurun maka dampaknya akhir menurun pendapatan nasional. Jadi tentang stabilitas nilai mata uang itu harus dijaga, tidak perlu naik dan tidak perlu turun, karena kalau misalnya sedikit naik akan mengganggu kegiatan ekonomi jual beli. Dan ketika stabilitas nilai mata uang menurun, itu akan berdampak pada pendapatan nasional. Yang keempat, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian. Nah, dari poin ini, sasaran mobilisasi tabungan memang perlu,
karena Islam secara tegas mengecam penimbunan barang atau harta dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam. Walaupun demikian, tidak semua penabung atau penyimpan menggunakan tabungannya untuk tujuan-tujuan produktif, karena itu ajaran Islam mengajukan adanya lembaga-lembaga keuangan yang terorganisir untuk memobilisasi atau mengatur harta yang menganggur dan menyalurkannya secara efektif pada usaha-usaha yang produktif. Lanjut ke nomor yang poin 5, pelayanan yang efektif. Dalam sistem keuangan dan perbankan tidak saja harus memobilisasi tabungan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan sektor real, namun juga mampu mengembangkan pasar primer dan sekunder. Pengembangan pasar uang primer dan sekunder itu sangat penting. Kenapa? Karena hadirnya pasar-pasar primer diperlukan untuk menyediakan sumber-sumber daya keuangan bagi merek atau mempergunakan secara produktif. Sedangkan kehadiran pasar sekunder diperlukan untuk membantu para penabung atau investor mencairkan investasi mereka yang dimana mereka merasa perlu melakukan hal itu. Nah, jadi ada beberapa fungsi sistem moneter Islam, ada 5 yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan. Yang ketiga, stabilitas nilai mata uang. Yang keempat, mobilisasi investasi. Dan yang terakhir, pelayanan efektif. Mungkin itu aja yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Melati Dia akan menjelaskan tentang sistem alternatif di dalam bunga. Al-Quran dengan tegas melarang kaum muslimin untuk tidak mengambil harta orang lain secara batil. Termaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Quran surat An-Nisa ayat 29 serta Quran An-Nisa ayat 61 dan juga Quran surat At-Taubah ayat 34. Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rentetan riba merupakan bunga uang. Karena mempunyai arti yang sama, yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya haram. Islam sendiri telah mengatur sedemikian rupa untuk kita menghindarkan riba dalam kehidupan sehari-hari. Sistem operasional bank Islam didesain sedemikian rupa dengan maksud agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di antara prinsip-prinsip operasional tersebut yang pertama, giro waidah. Menurut terminologi syariah, giro dapat diklasifikasikan ke dalam titipan. Kewajiban untuk menjaga titipan dengan penuh amanat sangat ditekankan baik dalam Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma. Wadiah adalah perjanjian simpan-menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang tersebut dari kecurian, kemusnahan, kehilangan, serta hal sebagainya. Yang kedua, mudharabah atau khiraj. Pada dasarnya, mudharabah dapat dikategorikan ke dalam suatu bentuk musyarakah. Namun para cendekiawan fikih Islam meletakkan mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri. Mudharabah adalah suatu perjanjian pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Misalnya 70 dibanding 30 atau 65 dibanding 35. Selanjutnya yang ketiga, musyarakah atau syirkah. Dengan metode ini, bank dan calon nasabah sepakat bergabung dalam suatu kerjasama untuk melakukan kegiatan tertentu selama periode yang disepakati. Kedua belah pihak memberi kontribusi modal bagi proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih dengan proporsi yang disetujui terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir, murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. Dengan cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari harga yang dibeli dan dikehendaki penjual. Murabahah sendiri bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang saat ini. Adapun syarat-syarat murabahah meliputi 1. Harga jual pada nasabah adalah lump sum markup yang disetujui oleh penerima kredit.
Yang kedua, selama hutang berupa harga barang ditambah keuntungan belum lunas, maka barang tersebut masih menjadi milik bank walaupun pembeli bisa langsung mempergunakan barang tersebut. 3. Cicilan hutang dimulai pada saat jatuh tempo dan usaha atau proyek sudah menunjukkan hasil. Misalnya tanaman sudah panen, pabrik mulai surplus. Ruang lingkup perbankan syariah dalam tatanan hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dikenal dengan istilah prinsip bagi hasil, walaupun yang dimaksud sebenarnya adalah prinsip syariah. Berdasarkan pada pasal 6 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dibuka kemungkinan bank untuk melakukan usaha dalam bentuk memberikan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan dimasukkannya prinsip syariah pada sistem perbankan, maka diharapkan akan benar-benar mengakomodasi operasional bank syariah. Sejalan dengan itu juga diharapkan adanya pengembangan, pembinaan, dan sosialisasi dari Bank Indonesia akan lebih maksimal. Tentunya dampak berikutnya diharapkan juga pada pengembangan lembaga keuangan BMT, sehingga di dalam kehidupan masyarakat kita dapat meminimalisir adanya riba atau bunga bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah serta kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.